pagi, selamat berhari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini hari pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus kita nikmati sampai pada saat ini. Kita berjumpa kembali di Minggu 24 Mei 2020 bersama kita memuji menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan kami dari Gereja Baptis Iman Pemerintah mengantar kita dari tempat ini, dari gereja, untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji, memuliakan Dia, menyembah Dia, Allah yang Maha Besar. Yohanes 16 ayat 8, 11 dan 13. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisytiharkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memerintahkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita menyanyikan pujian dan berdiri bersama-sama menyanyikan pujian satu hal yang merindukan ya Tuhan.
terus menikmati kuasa. Kami memuji Engkau, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab kesempatan pagi ini, Tuhan memberi kami waktu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi, memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Dan Engkau dimuliakan bersama-sama jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami datang bersujud menyembah Engkau, dan lebih dalam kami menyembah Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dengan memohon berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan tempat duduk. Nats tema kita pada bulan ini Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi oleh Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin, diam di rumah Tuhan seumur hidup.
berdoa juga untuk saudara kita yang merayakan Idul Fitri, dan berdoa untuk memulihkan situasi dengan COVID-19 supaya dapat terus diatasi dan semakin hari semakin menurun. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja dan pelayanan, jemaat-jemaat dan keluarga-keluarga semuanya, dan kita berdoa untuk pergumulan kehidupan kita setiap hari melewati masa ini. Mari kita semua berdoa. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan, Allah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hari demi hari, karena Tuhan senantiasa membimbing kami, menuntun kami di setiap langkah kami dalam semua aktivitas kami di tengah-tengah situasi ini. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di dalam penanganan virus corona saat ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri, dan semua jajarannya, dan juga para aparat keamanan, para dokter, tenaga-tenaga medis. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Engkau yang terus menolong, membimbing semuanya. Engkau yang terus memberi hikmat, kekuatan, kesehatan. Dan kiranya hari demi hari kami akan melihat pertolongan Tuhan atas bangsa kami, dan mereka yang sedang dirawat, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua masyarakat dalam kesadaran tanggung jawab bersama untuk mematuhi aturan-aturan sehingga dapat memperkecil penyebaran virus ini. Bapak, kami berdoa untuk situasi bangsa kami, untuk ekonomi, untuk keamanan, untuk politik, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan Idul Fitri hari ini. Kiranya juga Tuhan yang akan membimbing mereka dan memberkati mereka dimanapun mereka berada dalam situasi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap suku di bangsa kami. Kami merindukan bahwa tangan kasih Tuhan, penyelamatan dari Tuhan akan Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Dan juga situasi seluruh dunia saat ini kami serahkan kepada-Mu. Kami tahu bahwa dunia ini ada dalam genggaman. Engkaulah Tuhan yang mengatur, yang mengontrol semuanya. Kami hanya mohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan, untuk semua orang percaya yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami mau serahkan kepada-Mu. Kiranya melalui pemberitaan, melalui siaran-siaran yang dilakukan, Engkau Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Mu, sehingga Injil-Mu diberitakan, firman disampaikan. Ada orang-orang yang datang menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam pergumulan mereka. Kiranya Engkau juga yang menolong, memampukan, memberi kekuatan, kesehatan, berkat-berkat dan perlindungan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, pemuda-pemudi, bapak, ibu, keluarga-keluarga kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan yang Tuhan beri bagi kami di tempat ini. Ada anak-anak PPA, anak-anak TK. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Biarlah kasih Tuhan terus Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan Engkau nyatakan sehingga Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadi dan keluarga mereka. Kami berdoa para mitra kami ya Tuhan, Compassion yang mendukung kami, dan semua staf yang bekerja kami serahkan kepada-Mu. Berilah mereka kekuatan kesehatan. Para donor dan sponsor-sponsor yang mendukung, Tuhan berkati. Bahkan mereka juga sedang mengalami situasi yang seperti kami alami. Kami mohon belas kasihan, berkat-berkat-Mu menyertai mereka sehingga mereka tetap setia mendukung dan sponsori anak-anak. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk semua pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Semua tim yang melayani, baik staf, tutor, mentor, implementer, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam tangan kasih Tuhan, termasuk keluarga-keluarga kami semua. Kami letakkan dalam pemeliharaan Tuhan saja. Bapak, kami bersyukur karena hari demi hari Engkau terus memelihara kami. Engkau terus memberikan kami berkat-berkat. Dan waktunya juga kami datang kepada melalui ibadah ini untuk menyampaikan persembahan syukur kami sebagai rasa syukur kami bahwa tangan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan terus menjadi bagian kami
dalam segala keadaan, dalam situasi apapun. Dan kami menyatakan itu melalui persembahan pada hari ini dengan rasa syukur kami dan memohon berkat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan, sumber segala berkat, akan memberkati semuanya. Dipuji, dimuliakan nama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 126 ayat 4-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Kita akan nyanyikan pujian 212 di tempat yang lebih tinggi sementara kita menyampaikan persembahan. 212 di tempat yang lebih tinggi.
menjadi makin hari makin sempurna di dalam Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu, kuasa-Mu, melalui firman-Mu kami kembali diteguhkan, dibentuk sesuai dengan kehendak untuk hidup memuliakan Engkau dalam situasi apapun yang kami hadapi. Berkati firman bagi kami, Roh Kudus-Mu menolong kami semua, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami puji muliakan Engkau Bapa, dan kami bersyukur untuk waktu dan pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Tuhan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke 53. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Satu bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepada-Nya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teks khotbah yang kita baca hari ini saya beri judul Waktu Tunggu Perlu Tempat Tinggal. Waktu tunggu. Hari Kamis kita merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Yesus sudah memberi janji dalam khotbah minggu lalu. Yesus sudah memberi janji bahwa mereka harus tunggu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, dan setelah Roh Kudus turun, dikatakan bahwa mereka akan pergi untuk menjadi saksi. Tetapi ada waktu tunggu 10 hari, atau pakai istilah sekarang ada waktu isolasi, karantina 10 hari, untuk mereka bisa kembali menemukan hidup mereka dalam rencana dan kehendak Tuhan, itu menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang harus dikerjakan dalam waktu tunggu? Tentu kalau kita ada jeda waktu tunggu, maka kita perlu ada tempat untuk beristirahat, tempat untuk menanti. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 membicarakan atau mengatakan tentang peristiwa Yesus naik ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga, dalam waktu tunggu itu apa yang murid-murid lakukan? Ini akan kita lihat bersama-sama. Dan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus berikan, sehingga dalam waktu tunggu itu tidak membosankan. Kita dengar cerita ada orang yang diisolasi karena COVID-19, akhirnya lari karena ditanya kenapa, bosan, tidak tahu bikin apa. Tetapi bagi murid-murid, bagi orang-orang yang mengikut Yesus, waktu tunggu itu adalah satu kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan untuk melihat bagaimana jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan
dinyatakan kepada orang-orang yang percaya. Nah, di dalam ayat 50 dikatakan bahwa ketika Yesus membawa mereka ke luar kota dekat Betania, di mana Yesus akan naik ke surga, sebelum dia meninggalkan mereka, ada perpisahan yang terjadi. Perpisahan biasanya membawa satu kesedihan bagi orang-orang, tapi bagi murid-murid Yesus memberi satu persiapan bagi mereka, yaitu sebelum dia meninggalkan mereka, Yesus melakukan satu hal yang sudah ada sejak penciptaan manusia, mengingatkan mereka bahwa Allah menjamin kehidupan mereka dalam waktu tunggu ini, yaitu dikatakan memberkati mereka. Memberkati mereka. Ayat yang ke-50 bagian B. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ada dua kali kata memberkati mereka. Kata yang pertama itu adalah kata yang digunakan dalam hubungan dengan bentuk masa lampau yang sudah selesai. Aorist. Kapan berkat itu dijanjikan dan dijamin oleh Tuhan dalam hidup manusia? Kalau kita balik mundur ke belakang dengan Kejadian pasal 1 ayat 27, dikatakan ketika Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, maka hal pertama yang Allah lakukan ketika Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dikatakan Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Kejadian 1 ayat 27. Jadi berkat itu sudah ada, sudah selesai, Tuhan kerjakan sejak manusia diciptakan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan manusia diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu adalah sumber berkat, pemilik dari berkat, dari seluruh kehidupan ini. Kata berkat di sini berkaitan dengan bagaimana sesuatu yang baik yang terjadi dalam situasi apapun, sesuatu yang dikatakan dilakukan, menunjukkan kepada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam situasi apapun. Dalam Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Berkat. Tapi kata yang kedua, ayat yang 51, ketika ia sedang memberkati mereka, itu menunjuk kepada waktu sekarang, present. Jadi sementara dia terangkat ke surga dikatakan di sana, berpisah dari mereka, dia terus memberkati mereka, dia sedang memberkati mereka. Jadi berkat itu ternyata merupakan satu jaminan yang dijanjikan oleh Tuhan yang sudah selesai sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan terus Tuhan kerjakan, dan sekarang pun Tuhan tetap memberkati mereka, memberkati manusia. Memang ketika manusia jatuh dalam dosa, berkat itu menjadi bersyarat. Kalau engkau taat, engkau diberkati. Kalau engkau tidak taat, engkau akan menerima kutuk. Itu perbedaannya. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, berkat itu datang disiapkan oleh Allah langsung. Dan dikatakan manusia ditempatkan di Taman Eden dengan segala pemenuhan disediakan oleh Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 dikatakan berkat itu menjadi bersyarat. Bahkan manusia untuk memperoleh berkat secara materi dikatakan dia harus berkeringat dengan berusaha berjerih payah mengolah tanah, mencari rezeki seumur hidup sampai kembali ke Allah. Dan ketika berkat itu terus menerus terjadi, selalu menjadi bersyarat. Tapi yang satu hal yang pasti adalah sumber berkat tidak pernah berubah. Allah sumber berkat tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan di sini, ketika Yesus akan naik ke surga meninggalkan mereka,
Dia sedang memberkati mereka. Dia terus memberkati mereka. Dan sampai pada hari ini kita terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Memang berkat tidak hanya dilihat secara jasmani saja, secara materi saja. Tapi berkat itu bisa dikaitkan dalam perjanjian lama. Itu berarti sebuah ucapan syukur, sebuah pujian. Kata berkat eulegio dalam bahasa Yunani artinya terpujilah. Pujilah Tuhan karena kebaikannya. Pujilah Tuhan. Kata ini berkaitan dengan bagaimana satu karunia yang kita terima, yang membuat kita bisa berhasil dalam satu langkah-langkah kehidupan kita. Kalau kita bisa melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan, itu berkat. Dan yang harus kita lakukan adalah bersyukur, memuji Tuhan. Berkat itu sebuah pemberian kekuatan yang kita nikmati dalam hidup ini. Satu kemampuan di mana kita bisa bertahan dalam situasi itu berkat. Jadi berkat tidak hanya dilihat secara materi saja. Tapi memang kita tahu bahwa berkat terbesar adalah apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus yang sudah kita terima sebagai orang percaya. Dan berkat itulah yang menjamin kehidupan kita, bahwa kita terus ada di dalam keberkatan Tuhan. Ayat 21, Ia sedang memberkati. Sementara dia naik ke surga, dia sedang memberkati. Ini kata bentuk present dalam bahasa Yunani. Dia sedang memberkati. Yang pertama kata aorist, sejak awal dia sudah memberkati. Dan berkat itu selesai terus menerus. Memang terjadi perubahan karena manusia jatuh dalam dosa. Dan berkat itu menjadi bersyarat taat diberkati, tidak taat menerima kutuk. Tetapi ketika kita ada dalam Yesus, kita katakan bahwa berkat itu terus menerus menjadi bagian. Dan berkat itu dijanjikan oleh Tuhan waktu dia naik ke surga. Dia berkata, Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus untuk menyertai engkau. Penyertaan Tuhan adalah berkat bagi hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan kita berkat. Karena dia sumber berkat yang memberkati kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ia sedang memberkati kita dalam situasi apapun yang kita ada. Ayat selanjutnya berkata, Ia berpisah dan dia terangkat ke surga. Tetapi proses berkat itu sedang terjadi. Dalam waktu tunggu itu menjadi berkat bagi kita. Pemazmur 127 berkata, dalam tidur pun Tuhan memberi berkat kepada orang yang dikasihi. Nah, untuk kita merespon berkat Tuhan dengan kenaikan Yesus ke surga, bahwa kita tahu Allah menjamin dan terus menerus memelihara kehidupan kita dengan berkat karena Dia adalah sumber berkat. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Ayat 52. Yang pertama, mereka sujud menyembah kepada. Mereka sujud menyembah. Ini sebuah respon yang membawa mereka kepada ketundukan, penghormatan kepada sumber berkat, sang pemberi berkat, sang penjamin hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sujud menyembah. Kata ini berkaitan dengan satu penyembahan di mana orang berlutut dan menundukkan mukanya sampai ke tanah untuk memberi satu penghormatan kepada satu pribadi yang berkuasa, pemilik kehidupan yang adalah sumber berkat bagi hidup. Sujud menyembah. Sesuai dengan kata yang saya sebut tadi, kata berkat itu berkaitan dengan satu ungkapan pujian yang membawa kita kepada satu rasa syukur bahwa Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu memelihara kita. Ada kekhawatiran pasti, ada ketakutan tentang masa depan dengan situasi yang kita hadapi, ada pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita punya Allah yang menjamin kehidupan kita di dalam Yesus Kristus.
bukan hanya dia mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga, memberi kita kuasa di atas segala-galanya, baik di bumi maupun di surga, karena dia berkuasa atas segala-galanya. Dan penyembahan kita dalam situasi apapun dikatakan mengantar kita sujud menyembah kepada Tuhan. Bukankah dalam situasi ini, kalau kita lihat sana ayat yang selanjutnya, mereka sujud menyembah kepada Dia. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Hal yang kedua yang terjadi sebagai respon dari Allah sang pemberi berkat, pemilik kehidupan ini, yang terus memelihara dalam menjamin kehidupan dunia itu, dikatakan tetap bersukacita. Ada sukacita yang besar. Kapan berita sukacita yang besar dinyatakan oleh Lukas? Dalam Lukas pasal 2 ayat 10. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita sukacita yang besar yang menjadi satu nubuatan yang digenapi di dalam Kristus Yesus dinyatakan kepada umat manusia, kepada setiap suku bangsa. Dan berita sukacita itu kembali diingatkan waktu Yesus naik ke surga. Ketika mereka menyadari bahwa Tuhanlah jaminan bagi hidup mereka dan mereka datang menyembah kepada Tuhan, sujud beribadah berlutut di hadapan Tuhan. Ada sukacita yang besar. Jadi sebenarnya kata yang dalam terjemahan bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan dengan Greek joy, sama dengan yang bisa sama dengan Lukas pasal 2 ayat 11. Jadi bukan hanya sangat bersukacita, tapi dikatakan karena mereka memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Ada sukacita yang besar, dan sukacita yang besar seperti yang dikatakan oleh Lukas itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Itulah sukacita yang besar, dan sukacita itulah yang memenuhi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu dinyatakan melalui penyembahan kita, melalui penghormatan kita kepada Tuhan, sumber hidup, pemilik kehidupan ini. Yang ketiga, ayat yang ke-52 B, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Bait Allah itu berarti tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi untuk menikmati kehadiran Tuhan. Ini terjadi satu perubahan drastis dalam hidup para murid. Di dalam penampakan Yesus kita bisa membaca di sana dalam minggu-minggu yang sudah kita lewati. Kita diingatkan bagaimana murid-murid mengalami ketakutan setelah kematian Yesus. Mereka bersedih, mereka putus asa, mereka bersembunyi. Tetapi hari ini setelah Yesus naik ke surga, dan ketika dikatakan dalam hadis Yesus memberi kuasa kepada mereka, sekarang terjadi satu perubahan. Dikatakan mereka dengan berani keluar, datang ke bait Allah, bersaksi kepada orang-orang Yahudi yang menjadi ancaman bagi mereka. Tapi mereka hadir di sana. Dikatakan di sana mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Bait Allah dalam pengertian perjanjian lama, di mana tempat di mana Tuhan menyatakan kehadiran kepada umat Allah untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dalam konteks kita hari ini, bait Allah berarti adalah kita orang-orang percaya, di mana Tuhan hadir oleh Roh Kudus yang mendiami setiap orang percaya. Dan kehadiran kita sebagai bait Allah itu menjadi satu kesaksian bagi dunia bahwa Yesus benar-benar hidup,
Yesus yang mati dan bangkit, dia hidup dan naik ke surga. Dan itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-53b. Dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Ada sesuatu perubahan. Para murid ketika mereka tahu Yesus mati, mereka takut, mereka sedih. Kalau kita baca pasal 24 sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ingatkan jangan takut. Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang di Emmaus yang lagi murah mukanya. Mereka sedih, mereka murah, mereka putus asa. Kepada 11 murid, di mana mereka berada dalam satu rumah terkunci karena takut dikatakan. Mereka mengalami ketakutan. Tapi Yesus hadir dan meneguhkan mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika Yesus akan naik ke surga, dikatakan mereka mengalami satu sukacita yang besar karena mereka menyembah kepada Tuhan. Dan mereka menjadi kesaksian, dimulai dari tempat pusat di mana orang-orang Yahudi datang menyembah kepada Tuhan. Dan hari ini baik Allah itu adalah kita. Baik Allah itu adalah setiap orang yang menghadirkan Yesus dalam hidupnya secara pribadi. Oleh Roh Kudus dia menjadi baik Allah dalam hidup. Dan baik Allah itu tidak dibatasi oleh tempat dan ruang. Kalau kita hari-hari ini gereja mengalami satu perubahan di dalam kehidupan dalam pelayanan, di mana ibadah bisa dilakukan di mana saja tanpa batas dinding lagi. Karena memang hakikat sesungguhnya dari baik Allah itu adalah hidup orang percaya yang hadir di setiap tempat, di rumah, di jalan, di kantor, di pekerjaan. Orang percaya hidup hadir untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dalam kehidupan. Dalam waktu itu, murid-murid mereka harus melewati masa kesepian, masa ketakutan mereka, masa kekurangan mereka, masa keputusasaan mereka. Dan sekarang mereka beralih kepada satu perubahan dalam hidup mereka karena ada sukacita yang besar. Sukacita karena Yesus yang lahir di Betlehem, dia Yesus yang bangkit dan naik ke surga, memberi mereka berkat, menyediakan mereka berkat. Maka jaminan berkat yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kita menjadi tempat kediaman Allah. Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi baik Allah. Dan hidup kita memuliakan Allah. Dan Tuhan memberi janjinya yang pasti kepada kita tentang kenaikannya ke surga adalah menyediakan berkat terbesar yang akan kita nikmati bersama-sama. Dalam ayat yang dalam Yohanes pasal yang ke-14 yang kita baca tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Kita sekarang ada dalam waktu tunggu. Waktu tunggu menanti kedatangan Yesus. Para murid ada dalam waktu tunggu menanti pencurahan Roh Kudus 10 hari kemudian. Mereka ada dalam waktu tunggu. Tapi mereka tidak berdiam diri. Mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka bersukacita. Mereka hadir menjadi kesaksian. Dan mereka memuliakan Allah. Dan kita diberi jaminan tentang waktu tunggu itu. Hari ini adalah waktu tunggu tentang berkat terbesar yang kita nantikan adalah kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput kita. Dan sementara waktu tunggu itu dikatakan dia sedang menyediakan tempat bagi kita di surga.
Dunia ini bukan tempat kita. Petrus berkata kita ini perantau dan pendatang. Paulus berkata dalam Filipi, tetapi kewargaan kita ada dalam surga. Dari situ kita menantikan kedatangan Yesus untuk menjemput kita. Karena dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Maka di dalam waktu tunggu ini, sementara kita menghadapi situasi yang berat, pergumulan yang berat, apa yang harus kita lakukan? Kita katakan teguhkan imanmu. Percayalah kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 1 berkata, jangan gelisah hati. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Maka teguhkan imanmu kepada Yesus. Dalam waktu tunggu di dunia ini, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, bahwa berkat terbesar Tuhan sudah sediakan karena Yesus sudah hadir dalam hidup. Dan dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Tetapi selagi kita ada di dunia ini, mari kita teguhkan iman kita. Perkuat keyakinan kita, percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Dia sumber berkat yang menjamin kehidupan kita. Tugas kita sebagai sujud menyembah kepada Dia, muliakan Dia, dan nikmati sukacita yang besar dari Dia dalam kehidupan ini. Untuk kita tetap membangun relasi kita sebagai bait Allah yang hidup, sebagai bait suci di mana Roh Kudus mendiami, supaya kita terus menikmati relasi hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita menikmati kekuatan iman, menikmati berkat-berkat dengan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan pencipta pemilik kehidupan kita. Dia tidak pernah berdusta. Tetapi berkat yang kita nikmati menjadi bersyarat dengan kita harus datang kepada Dia, membuka hati untuk menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Untuk kita datang menyembah kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Dia, memuliakan Dia, dan menikmati sukacita, sehingga dalam waktu tunggu melewati krisis ini kita ada kekuatan, karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa. Dalam waktu tunggu kita ada jaminan, ada kepastian tentang hidup kita, tentang masa depan kita di dalam Yesus Kristus yang naik ke surga, yang sedang mencurahkan berkat-Nya bagi kita setiap saat, dengan pemeliharaannya, dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan pertolongannya, dengan segala macam yang bisa kita nikmati hari-hari yang kita lewati. Kiranya kita semuanya terus ada di dalam keyakinan, jaminan pemeliharaan Tuhan, karena Dia Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, senantiasa ada bersama menyertai kehidupan kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau dipuji, dimuliakan ya Tuhan dalam kehidupan kami, sementara kami menantikan waktu-waktu yang kami lalui dengan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dunia ini. Tetapi ada waktu tunggu yang membawa kami kepada satu berkat yang besar, bahwa kami menanti Engkau datang untuk menjemput kami semua, melepaskan kami dari segala penderitaan yang ada di dunia ini. Tetapi ketika Engkau beri kami kesempatan hidup ini, kami menikmati berkat-Mu dalam pemeliharaan-Mu, dalam jaminan. Kami menikmati berkat-Mu dalam penyembahan kami kepada-Mu, dalam ibadah kami kepada-Mu, sebagai bait suci yang kudus, sebagai bait Allah, di mana kami hadir di mana saja untuk menyembah memuliakan Engkau. Tuhan berkati kami semua, berkati keluarga kami masing-masing, berkati setiap pribadi dalam usaha pekerjaan kami,
Berkati keperluan-keperluan kami sesuai dengan janji-Mu. Karena Engkau Allah adalah sumber berkat, pemilik kehidupan kami, pemilik segala berkat dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan, kuasa, dan segala yang kami nikmati adalah berkat yang bersumber daripada nafas hidup yang kami miliki adalah berkat yang bersumber daripada. Maka layaklah kami untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan tetap bersukacita dengan keyakinan iman percaya Engkau Yesus Tuhan yang hidup dan menyertai kami oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan menyembah Engkau, Allah yang Maha Besar, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Hanya Dekat Allahku, rasa tenang hati. Dalam waktu-waktu yang kita lewati, yang kita lalui dengan pergumulan bersama di dunia ini, hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ada kekuatan. Hanya dekat Allah saja kita menikmati penyertaan-Nya. Hanya dekat Allah saja kita menikmati kekuatan. Hanya dekat Allah saja kita menikmati perlindungan, karena Dia memberkati kita.
Karena Engkau sumber berkat dan kehidupan. Engkau sumber kekuatan, sumber pertolongan. Engkau juru selamat yang menuntun menyertai jalan hidup kami. Karena Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan juru selamat. Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu untuk hari-hari yang kami lewati. Dan kami boleh datang menyembah Engkau, menikmati kekuatan baru, menikmati kehadiran-Mu, dan menikmati kuasa kasih. Dan kiranya terus kami ada di dalam Engkau hari demi hari, memuliakan Engkau. Bapa, kami berdoa, Tuhan beri kami kemenangan, beri kami kekuatan melewati situasi ini. Berkati jemaat-jemaat-Mu di rumah masing-masing, dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati anak-anak dalam pendidikan dan masa depan mereka. Dan berkati seluruh pelayanan yang kami kerjakan di minggu yang berjalan ini dalam pertolongan dan kasih sayang. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Dan kami mengakhirinya dengan memohon berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, oleh anugerah dalam Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, memberkati kita hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.